Ya, halo, selamat datang. Nama saya Warnanda Bagas Kurniawan. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang materi yang sudah saya pelajari dari mata kuliah Komunikasi Interpersonal, yaitu Manajemen Konflik dan Mengelola Konflik dalam Hubungan. Nah, yang pertama, jadi apa sih manajemen konflik itu? Pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik, dan yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga, atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Ada beberapa tahapan dalam mengelola konflik. Yang pertama, pencegahan konflik, bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras. Yang kedua, penyelesaian konflik, bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan damai. Yang ketiga, pengelolaan konflik, bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat. Yang keempat, resolusi konflik, menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Yang terakhir, kelima, transformasi konflik, mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif. Namun kelima tahapan tersebut dengan catatan masing-masing tahapan akan melibatkan tahap sebelumnya. Misal, pengelolaan konflik akan mencakup pencegahan dan penyelesaian konflik. Nah, yang berikut ini terdapat 5 prinsip konflik. Yang pertama, konflik merupakan hal yang wajar dalam sebuah hubungan. Bahwa semakin berarti seseorang dalam hidup manusia, maka terlibat dalam konflik adalah sebuah hal yang wajar. Konflik tidak selalu mengindikasikan hubungan tidak sehat atau dalam masalah. Namun, bagaimana mengelola konflik akan mempengaruhi kesehatan hubungan. Yang kedua, konflik mungkin ditunjukkan secara terbuka maupun tertutup. Konflik secara terbuka bersifat eksplisit, langsung, dan berterus terang. Konflik secara tertutup menunjukkan ketidaksetujuan secara tidak langsung atau implisit. Nah, yang ketiga, kelompok sosial membentuk makna. Kebudayaan dan sosialisasi pada komunitas sosial mempengaruhi cara melihat dan menanggapi konflik. Perbedaan kebudayaan mengenai konflik. Perbedaan antara komunitas sosial, gender, orientasi sosial, ras atau etnis. Yang keempat, konflik dapat dikelola dengan baik atau buruk. Berbagai metode dapat memecahkan masalah pula, tergantung bagaimana manusia mengatasi konflik tersebut. Mempelajari jenis komunikasi yang berbeda mempengaruhi hubungan individu, dan resolusi konflik membuat manusia memilih bagaimana menghadapi konflik dalam hubungan. Yang terakhir, yang kelima, konflik baik untuk individu dan hubungan. Ketika konflik dikelola secara konstruktif, maka manusia akan tumbuh sebagai individu yang memperkuat hubungan. Selanjutnya ada orientasi konflik. Yang pertama ada kalah-kalah. Mengasumsikan bahwa konflik memberikan kekalahan pada setiap orang yang terlibat, bersifat destruktif bagi hubungan. Yang kedua ada menang-kalah. Memandang konflik sebagai kemenangan dan kekalahan dalam perselisihan, maka ada pemenang. Kekalahan satu pihak biasanya dimungkinkan pembalasan yang membuat situasi menang kalah di kesempatan lain. Yang terakhir ada menang-menang. Mengasumsikan bahwa biasanya terdapat cara untuk mengatasi perbedaan agar setiap orang terlibat konflik merasa diuntungkan. Dalam mengelola konflik juga terdapat beberapa keterampilan, yaitu memperhatikan tingkat makna hubungan, berkomunikasi secara suportif, mendengarkan dengan penuh perhatian, bertanggung jawab pada pikiran, perasaan, dan isu yang dikatakan, memeriksa persepsi, mencari titik persetujuan, mencari cara untuk menjaga perasaan orang lain, dan yang terakhir,
Bayangkan perasaan Anda di masa depan.